Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar inna fi dzalika laayatin liulil albab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfaw min al-ard. Dzalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim. Shadaqallahul 'adzim. Bapak dan Ibu, puji dan syukur kembali kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 33, kata Allah, innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allaha wa rasulahu. Sesungguhnya balasan yang pantas untuk orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya, wa yas'auna fil ardh, dan orang-orang yang berbuat kerusakan di permukaan bumi, fil ardi fasada. Apa balasan yang cocok untuk mereka? Ayyuqattalu, dibunuh, aw yusallabu, atau disalib, aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf, atau dipotong tangan dan kakinya secara silang, aw yunfaw min al-ardh, atau diasingkan di rumahnya di permukaan bumi ini. Dzalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim. Demikian itu adalah sesuatu yang sangat hina bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka akan diberikan azab yang sangat besar. Jadi Bapak dan Ibu, dalam ayat itu dikemukakan oleh Allah balasan untuk orang yang memerangi Allah, memerangi Rasul, dan berbuat kerusakan di bumi. Dibunuh, disalib, atau dikarek kaki tangannya, atau diasingkan. Mungkin kita bertanya, adakah orang yang memerangi Allah dan Rasul? Siapa orang yang memerangi Allah dan Rasul? Banyak Bapak dan Ibu. Orang yang memerangi Allah itu pertama, orang-orang yang mempersekutukan Allah. Yang kedua, orang-orang yang mendustakan kalam Allah.
Dan yang ketiga, dalam sebuah hadis Nabi dianggap memerangi Allah adalah orang-orang yang memakan riba. Itu orang yang memerangi Allah. Mempersekutukan Allah, dia tidak mengakui Allah sebagai Tuhan satu-satunya. Kalau jawab dari ketek mulu mapa ayat Al-Quran, mungkin sulit ikhlas kena apa. Qul huwallahu ahad. Itu nanti apa dulu? Katakanlah Allah itu satu. Keyakinan awak serupa itu tidak boleh dicampuri oleh rasu saja dalam diri baraswado yang menyaingi keesaan Allah. Allah Maha Kuasa, awak menganggap ada yang berkuasa selain Allah. Allah tempat meminta, menurut awak ada tempat meminta selain dari Allah. Jadi sebenarnya apa pada itu? Awak meminta hanya disuruh ke Allah. Baikku Allah magih kok melalui orang itu urusan Allah. Tapi awak tak meminta ke orang. Awak tetap minta ke Allah. Allah yang menggerakkan hati orang kalau ingin membantu menolong awak. Nah, jadi itu namanya memerangi Allah. Kalau kita mempersekutukan Allah. Kemudian yang kedua, mendustai ayat Allah. Nanti kecen de Allah tidak diterima penuh de awak. Bukan hanya sekedar mendustai satu buah Al-Quran, sebahagian saja, satu ayat saja dari kalamullah tidak kita terima, itu memerangi Allah. Nah, kini kau pada orang kan banyak ayat Al-Quran tu berpilih-pilih pak, nilai cocok dia perangai awak tu pakai. Nah, tidak cocok dia perangai awak, tidak pakai. Dipilih aku yang ayatnya bang. Kedua ayatnya rancak sesuatunya. Tidak beda ya. Oh ayatku punya kelebihan, dikatakan punya kelebihan, yang lain punya kelebihan. Makanya ambo pernah ceramah di wirid Yasin, ambo kecian. Kok Yasin ke Yasin saya taruh itu. Wirid Yasin macam Yasin sama-sama. Yasin sama-sama. Bila macu Al-Baqarah, bila macu Ali Imran, An-Nisa segala macam. Oh, kau ustaz, kau pahala ustaz. Kau nak lain banyak lah pahala. Qul huwallahu sebanyak pahala kecil Nabi baca 3 kali semua je baca Al-Quran. Kenapa tidak dibaca? Nah, disambung salunya itu. Itu je dalam awak memakainya dalam kehidupan sehari-hari. Tidak boleh dipilih-pilih. Ada ketentuan Al-Quran, ana disuruh kerja, ana dilarang tinggalkan. Kalau kita tidak, berarti kita dianggap mendustai Al-Quran. Nah, sering aku sampaikan firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 40. Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha. Siapa yang mendustai ayat Allah, takbur terhadap ayat Allah, la tufattahu lahum abwabus sama, tidak dibukaan untuknya pintu langit. Apa kasihnya? Amalnya tidak dengan sampai ke Tuhan. Bayang, puasa, zakat, haji, bangun saja. Pintu langit tertutup. Wala yadkhuluna al-jannata, mereka tidak dapat masuk surga hatta yalijal jamalu fi samil khiyam, kecuali kalau dia dapat untuk masuk lubang pinjai. Berapa dah? Coba lah ditonton Al-Quran baca, tidak terima dah baca, kau tak bisa kau tak pakai kau. Kalau ketinggalan zaman, kau perlu direvisi kau, adalah direvisi kan, dia mendemen kau Al-Quran. Tidak dapat masuk surga kecuali untuk lalu ke lubang pinjai. Tidak mungkin. Para kadang untuk.
Padahal kadang menjadi. Jadi orang yang menuturkan ayat Allah tidak akan ada kesempatan untuk masuk surga. Makanya ada istilah wa maila dari ayat Al-Quran harus bau sahut hari halun kini bisu alun tamalan ni kalau ada ustaz bisu cek lain berusaha. Nah, gitu. Jadi kalau kita menentang sebagian ayat Al-Quran itu namanya memerangi Allah. Nah, ada juga keadaan ibu memerangi Allah kok dalam sebuah hadis kurangan biasa makan riba. Nanti di akhirat ada kejadian Nabi. Kejadian Allah. Kalian ambil senjata kalian. Angkat senjata kalian. Perang dengan Allah. Babi tuang kayaknya bisa jadi. Disuruh perang dengan Allah pada ini. Senjata kalian kayak di akhirat. Anak punya oleh di akhirat. Lalu, nah, tapi dia anggap kerajuan di dunia itu memerangi Allah. Betul. Orang Allah berat. Nah, sudah itu barunya campak-campakan di Allah masuk neraka. Nah, kau di bawah bunyian, Allah di situ. Walahum fil akhirati azabun azim. Azab yang besar. Jangan kamu memerangi Allah, jangan kamu membangkang ke Allah tiba di akhirat itu. Tidak ada cerita semuanya bungkam. Kaki tidak bisa berjalan, tangan tidak bisa bergerak, mata muncul saya tidak bisa mengecek, membela diri saya tidak bisa. Di dunia bisa cari pembelaan, carilah. Banyak PT bayar. Petik kalah awak bisa menang. Pengadilan Tuhan jangan coba-coba. Itu orang memerangi Allah. Nah, memerangi Rasul, adakah orang yang memerangi Rasul? Ada. Siapa? Pertama yang mengingkari sunnah. Sehingga nyesawi orang kini kok ingkar sunnah, mengingkari sunnah. Banyak apa dan ibu orang ini pada mana Quran sehingga ada nabinya pada dulu dan kecil. Hadis itu dari Nabi Muhammad. Muhammad itu manusia. Taruhlah lontan dulu seluruh hadis dari Nabi Muhammad. Talanya gue lantas segala macam itu. Amal Quran. Apa yang merantau ke Jawa? Di Jawa banyak ke itu pada itu. Kau pulang ke hari itu. Dua-dua telepon je kawan. Sore. Azan orang asar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kawan ke Ismaya. Jadi dua isna. Kalau balik orang Ismaya, lah Ismaya. Lah. Karena kece Al-Quran. Aqimis sholat di zikri. Kece Allah sebenarnya dirikan sholat untuk mengingatku. Kecenya sholat itu mengiringi Allah saya. Alanya karena Tuhan sebentar hanya sudah kan tak ada Allah mengecehan di siku berapa kali ruku, berapa kali sujud, berapa rakaat. Kan tak ada Quran yang kece. Pokoknya dirikan sholat dengan mengingat Allah. Itu kece Allah. Nah mengecehan tagak ruku, sujud, duduk sekian rakaat itu kan Nabi Muhammad. Ada kini tempat ya Allah. Padahal dalam Al-Quran sendirilah kita temukan ati Allah wa atiur Rasul. Taati Allah, taati Rasul. Hanya tak pakai itu kan. Itu ingkar sunnah, mengingkari sunnah. Banyak kalau kita perhatikan. Nanti dilarang di agama kerajaan. Kecewa adat istiadat. Kalau lo kece Nabi dia adat istiadat. Kalau lo kece Nabi dia kece orang gaya-gaya. Awak disuruhnya patuh kepada Allah dan Rasul. Kalau kece manusia, lain bersumber dari Allah dan Rasul ikut. Kalau tidak jangan. Oh guru santai yo. Kalau lain dari Allahnya sampai kau. Okay. Kalau lain dari Nabi-nya sampai tidak masalah yo. Kalau tidak sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasul.
Orang banyak kerajaan salah. Awak kebiasaan, ibu di ibadah kebiasaan juga. Orang meninggal dunia, ya sudah dimandian, sudah dikafani, sudah disembahyang, tadi boleh. Ketika mangke cek kawan, dulu, follow dulu kaki. Kita sebagian, aku follow dulu. Kita sebelum kaki dulu. Tanya kamu, dulu Ustaz, kaki ke bawah Ustaz, kaki. Kalau ini berjalan, naik ke ya kaki dulu coba. Kau jalan dia kaki lo. Kalau dulu tersungkui berjalan, tertungkui berjalan. Kalau ada Nabi tidak ada aturan harus kaki harus kepala tu. Tapi malah lebih banyak kepala. Coba nyamai, yang tidak orang ibu kan. Yang kau jalan, tak kau jalan lah. Jatuh, bawa ke bawah. Tiba di bawah, tagak dulu, sandang. Bawa cucu satu, lalu buatan dulu. Lalu hari cucu 21, suruh lalu buatan dulu. Mengakolah. Apa kau itu kok? Kau kecil orang gagak dulu Ustaz. Nyo, tak kira mana jual kunya, boleh capek buatnya. Berdosa ni. Tak boleh anak cucu dibuat lupa jual apa, jual ande, jual ku nenek dalam mati. Kau tapi takana adanya tiap hari, tiap takana Allahumma gfir lahu, Allahumma gfir laha. Itu dia minta. Makanya suruh kana adanya tadi kana puang dia ambil ada sembahyang. Kau buat supaya lupa yang ku. Kan ini tidak sekarang juga. Tambah cik lain. Rumah siko, kabar kuburan di situ, sembahyang sedia kuang. Anda boleh balik loh, putar yang papan dan ini nanti tahu, itu semua lebih kan ini. Bilaan jalan kok, anda boleh balik dah. Tanya kamu, bas tadi anda boleh balik saat kecil siapa? Ini tidak boleh balik-balik. Itu awak berjalan seorang tu bolak-balik. Yang kecil ngilu tu nak. Di mana play ada pak? Itu mungkin bisa dirubah pak. Tapi nan susah merubahnya. Bahasa esai bawa bunga. Beserak ni kuburan. Hati apa yang merubahnya? Kerja ibu. Bang merubah. Tak ada kan Nabi tu orang Kristen, orang Hindu Bali ya kecil. Tak ada dalam Islam tu. Jadi lain dan contoh dan Nabi lain Nabi buat dakwah. Itu namanya menentang Nabi. Kini mulailah banyak. Nanti buat orang di Jawa dia awak siko dia andi. Tidak tentu dasar batiru loh. Masuk mai masuk kubur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan dalam kubur. Siapa nyuruh azan dalam kubur? Kok azan dalam kubur? Azan kau lah carian kalimat-kalimat terbaik dari Nabi. Untuk apa guna azan? Pertama, menampilkan kalimat tauhid. Nak terangkan orang Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, menampilkan kalimat tauhid. Dan kedua, menampilkan syiar Islam supaya Islam gua syiar tiap musaji. Gua kita sembahyang azan syiar Islam. Lepas orang di Papua, Manokwari, yang buat peraturan daerah, musaji tidak boleh dibangun tambahan, musaji lain. Mek tidak boleh pakai kelima orang dia. Pampulusi tidak boleh berjilbab. Yang buat itu ada peraturan daerah, rakyat jadi.
Itu mengko kecil kadang-kadang ada pertemuan ngecek. Ustaz, kok susah kali kami dirikan gereja di sini. Lebih susah kami dirikan masjid di Irian. Terus puasa itu ya, Pak. Ndak tahunya itu. Batunya diam. Parah awak lain ditampe awak dan seketik awak merasai. Tampenya seketik sanang. Keciam boleh sanang aman-aman tinggal di kekot. Elok-elok laku semua. Yang banyak cerita. Di Papua musalah dibakar orang. Oh minta iko ajan coba Belanda minta tanah darapek ko kola lain darapek ko koi lain itu darapek berdamping ko wala sana aman wala mujual ajan cari ebo. Ini makanya Pak itu menampilkan syiar Islam. Sudah tua lain memberitahu kepada umat waktu sholat sudah masuk. Sedang di sawah, sedang di ladang. Terang rasa waktu itu masuk. Iyo tak sempatnya kau masjid, cari tempat sembahyangnya, berdoanya sembahyang. Tahunya waktu itu lah masuk. Anak kape baru memanggil sholat berjamaah bagi yang tidak berhalangan berjamaah. Itu no. Tak ada pun untuk mazan main di dalam kubur. Dan kayak itu tidak nyadang azan. Kalau mati baru azan kayaknya. Kayak ini ada nada Pak. Setelah tiba orang kubur, Allah kan ada. Kan kali saya kalau jawab. Lah sudah pada kubur seminggu, sebulan. Alai tembok kuburan lain. Tembok kuburan lain. Nani tak boleh ada Nabi di Karajuan de awak. Sengkola samo saja kuburan Cina, je kuburan kafir. Tak beda kuburan awak lero. Ambo peka jambi la tekicu ambo. Bata kicunya. Ambo kama sepai asal nampak kuburan. Insyaallah berdoa. Kama sepai. Pas cie dua atau banyak, kalau banyak 4 kuburan pandang berkuburan. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'akrim nuzulahum waj'alil jannata maswahum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Berdoa antara ini. Jadi banyak di dunia orang berdoa, tidak tentu-tentu dia boleh dijawab nampak kuburan yang berdoa. Patang nampak kuburan lah saja dia berdoa. Namun cari kuburan Cina sadonya. Awalnya saja dia berdoa dalam memfirman kuburan Cina satu. Karena sama-sama buat tembok sah. Nawak kata itu tak beda kuburan Islam dengan kuburan kafir. Ada kan rancak-rancak tembok obat kerami. Kok ada orang mati sebagian mengali kubur. Dan hadir di kubur yang tak satu mengali kubur. Duduk aja di kuburan rancak keramik kok. Kecik Nabi tak boleh duduk di kuburan tau. Ya duduk lebih lama. Ya lah, dibiar rancak-rancak sampai duduk dia duduk di situ. Itulah karajo awak. Jadi kalau nanti tidak ada, apa lain dilarang dari Nabi aja kerja. Kalau di kerajaan itu namanya memerangi Nabi, menentang Nabi. Jadi kalau di publik tak ada tanjanya lupa aku sebenarnya. Kalau di publik Nabi dulu pun tak. Jadi kerajaan Nabi dulu pun tak banyak nala di publik Nabi yang minta kerajaan lewat. Mana yang tak di publik Nabi di publik. Nala di kerajaan Nabi ini banyak tak terpabuik lewat, tak terkerajaan lewat. Nah itu. Sudah itu ada yang kategori berbuat kerusakan di permukaan bumi. Marusa'a saja di bumi kata oleh. Marusa'a saja.
Kini kerajaan merusak aja, merusak alam, merusak manusia, merusak silaturahmi. Cakap, ebo, batangka, itu kerajaan manusia ini. Kalau cari di media sosial, lagi buat dia. Dek berbeda paham saja, ulama lah caci mencaci, maki memaki, iko wahabi, iko macam-macam segala macam, iko Muhammadiyah, iko NU, awak lah, iko Basadina, ko indah, iko bakunai, ko indah, nanti dia kira tamanong, bangun kok tamanong, pak kau bakunai saya ni suruh kira ya. Apa kau nak terangah Bismillah Al-Fatihahnya sehari itu? Ini masuk surga kira mah. Nah, tidak boleh itu tidak semayang. Tidak semayang, awak tidak boh. Anak awak tidak semayang, tidak boh. Kau berbeda pendapat, berbeda paham. Cakap, heboh. Apa kerja awak? Tepuk tangan kapi ya. Yahudi, tepuk tangan. Islam dah pun cakap semuanya ulama semua ulama. Dan nama orang sembahyang saja itu dia lah. Lei 2 rakaat sembahyang subuhnya lah. Hendaknya tinggal Al-Fatihah. Beratul iram. Awak bebo. Tak pokoknya lipet tangan kau kaindak. Makanya ndak lipet tangan Allahu Akbar jurine tangan kau hati. Ini dah ustaznya sunat lipet tangannya. Dah lipetnya pada sunat bala kita itu urusan dia. Nah urusan awak. Malah ni lipet tangannya kalau ni boh. Allah Akbar. Pak pesawat lalu jadi ya. Itu urusan ini. Nak jalan sembahyang. Itu cek jalan dulu. Kau nak melo apa dan Joshua melo. Tak dicaci maki lu dah muda itu. Kau berbeda paham, berbeda pendapat. Awak dan dakwah kaji pada ni. Jadi nan kaji, nan tak pernah bersuara dakwah, itu tak sah, tak boleh. Apa ingin sembahyang? Kamu pak sembahyang tarawih di rumah saya, pakai apa jadi istri, kamu jadi imam, istri jadi makmum. Awak tarawih di rumah sajus semalam. Istri lepa Quran kecilnya. Cari tonggak tinggi, cari Al-Quran kadang di laftaan gitu. Di kambang. Imam membaca Al-Quran, nyoba cari Al-Quran tiba di lembah balik nyoba dia. Boleh. Tapi dia tak biasa sembahyang ala tu. Boleh apa? Kembang Al-Quran tu. Baca sejus. Buat lah semalam. Main tu. Membaca. Ini tak apa tapi baca tu. Jangan cakap tak boleh. Malah tak boleh. Tapi dia tak biasa kerajaan. Ada di beberapa masjid dah mulai. Kurang produksi satu semuanya. Ialah dapat lah kaji baru dia. Produksi lah pada semuanya. Kaji baru dia siapa larang orang produksi semuanya? Siapa larang? Tak ada doh, cuma Nabi mengecek laki-laki wajib nampak produksi, tak wajib, tapi bukan dilarang. Pak ibu-ibu boleh ya, cari tampil khusus ibu-ibu saya dengan ketubah 2 rakaat ibu sembahyang sama jarang sembahyang Jumat, lansai utang sembahyang luar. Nah, larangan boleh, cuma tak wajib. Jadi kalau pelajari pada itu tidak ada masalah sebenarnya. Awak kadang-kadang ribut urusan yang kecil-kecil. Ada urusan yang kadang anak tak sembahyang, anak tak selesai, anak narkoba itu segala macam, tak diurus dia Pak. Itu urusan ibadah awak ribut dia sebentar.
tiga ko kerajo kecek nak kecek Allah. Memerangi Allah, memerangi Rasul. Sudah tu berbuat kerusakan di permukaan bumi lah, amburadul silaturahmi wa tambahnya merusak alam apa deh. Wala banjir bandang kemari paya, lah merasai hutan Tuhan, lah merasai manusia, lah banjir bandang, lah mati udang dinyo. Malatui Gunung Semeru, ndak ada nang kamambe lahar, nang kamambe lambe lari lahar tu ndak ada, tang kayu labih nyuhalau manusia sedo dek lahar panas. Karajusia, karajuawa. Jalan Selok Padang naga aman sekete oto nyopasang dek dinas perhubungan kacau sepion di jalan seminggu lah bangkak kan empuk di batu di jalan simpang gue belok kiri dilarang terus nyecak semprot nyecak itu kerja manusia membuat kerusakan di permukaan bumi. Asamo je hukumnya memerangi Allah, memerangi Rasul, membuat kerusakan. Harusnya kalau dijalankan hukum secara Islam, bunuh. Kalau tidak dibunuh disalib, dipakul ke dinding. Atau dikaret kakinya, dikaret tangannya secara silang. Rabari hukumannya. Atau diasingkan, tak boleh keluar rumah. Itu hukum untuk mereka-mereka. Itulah kerajaan yang paling hina. Mereka itu orang yang paling hina di dunia kecil. Dan itu kan menentang Allah, menentang Rasul, berbuat kerusakan, manusia paling hina di dunia. Di akhirat untuknya azab yang sangat besar. Jadi untuk itu Bapak dan Ibu, kita ikut Allah, kita ikut Rasul. Angka gue lai ada perintah Allah, lai ada perintah Rasul, lainnya contoh dan Nabi kita kerajaan. Kita kerajaan. Kalau tidak dicontoh oleh Nabi kita cari, lain tidak dilarang. Kalau dilarang kita jauhi. Kalau tidak dilarang tidak ada masalah, berarti boleh. Jadi Bapak dan Ibu, barangkali demikian pengajian kita dalam surat Al-Maidah ayat 33. Terima kasih, banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.